Halo sobat trader di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel ini For Excited. Nah, channel yang akan memberikan Anda referensi analisa mingguan maupun harian. Nah, hari ini saya akan membahas analisa mingguan untuk pasangan XAU USD, terutama untuk minggu depan yaitu tanggal 31 Oktober hingga 4 November. Yang kebetulan minggu depan merupakan dua momen penting terutama untuk day trader, yaitu penutupan bulan Oktober pada hari Senin dan merupakan awal minggu untuk bulan November. Nah, karena dua peristiwa ini bisa jadi adalah penentuan tren selanjutnya. Nah, untuk analisa minggu depan, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menggambar beberapa strategi indikator saya. Bagi teman-teman yang telah melihat video saya sebelumnya, mungkin sudah familiar bagaimana cara menggambar garis Fibonacci retracement maupun expansion atau menambahkan indikator zigzag. Nah, bagi yang belum, silahkan untuk mengecek video saya yang lain atau seperti yang tertera pada video ini untuk tutorial cara menggambar dan memahami garis-garis Fibonacci yang saya gunakan. Nah, baik. Di sini saya sudah siapkan 3 frame untuk pair XAU USD. 3 frame ini adalah frame mingguan dan 2 frame 4 jam dengan teknik indikator yang berbeda. Nah, pada frame mingguan masih sama seperti yang minggu lalu saya sampaikan, masih ditemukan adanya garis support dan resisten yang kuat. Area inilah yang sebenarnya merupakan area koreksi dari pergerakan double top yang muncul pada time frame bulanan. Nah, ini ya double top ya. Jadi ini area di mana selama beberapa minggu ke belakang pergerakannya sama seperti ingin mengkoreksi sebelum terjadinya breakout. Nah, jadi kawan trader semua tetap harus berhati-hati pada level ini, terutama pada minggu depan, pada saat penutupan bulan. Kita harus perhatikan betul bagaimana bentuk candle yang terjadi pada hari Senin. Nah, apakah breakout turun atau memantul kembali ke atas, bullish? Nah, untuk time frame yang berikutnya yaitu time frame 4 jam dengan indikator yang berbeda, karena ketidakpastian yang saya rasakan, saya memutuskan untuk menggunakan indikator bantuan, yaitu indikator Fibonacci time zone. Nah, indikator Fibonacci time zone ini adalah untuk mengukur kira-kira kapan akan terjadi pembalikan arah atau koreksi. Untuk kawan-kawan bagaimana cara menggambar dan memahami Fibonacci time zone, kawan-kawan sekali lagi bisa melihat video tutorial saya yang lain ya untuk bagian ini. Nah, pada frame ini terlihat bagaimana minggu depan kemungkinan akan terjadi pembalikan arah ketika candle menyentuh pada garis time zone berikutnya. Jadi ketika hari Senin nanti candle yang mungkin awalnya turun, maka ketika menyentuh garis time zone ini akan terjadi reaksi yang kebalikan dari candle sebelumnya, atau terjadi pembalikan tren baik yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, biasanya ketika candle terakhir berwarna hijau seperti ini, maka masih besar kemungkinan candle selanjutnya yang terbentuk masih berwarna sama, yaitu hijau. Namun kita tidak bisa mengatakan 100% bahwa candle yang akan terbentuk selanjutnya hijau ya, karena biasanya pada saat pembukaan awal minggu banyak reaksi pasar yang tidak bisa kita prediksi.
Nah, kemudian di frame selanjutnya adalah frame dengan indikator utama saya, yaitu Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Dari indikator ini menjelaskan bahwa harga akan lebih kesulitan merangkak naik dibanding menembus turun. Nah, ini bisa dilihat dari banyaknya garis resisten yang banyak terbentuk pada area ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah artinya minggu depan tren akan turun? Sekali lagi, masih dengan minggu sebelumnya, karena kita masih bertransaksi tepat pada koreksi area pada time frame yang lebih besar. Yang kita manfaatkan di sini adalah momen-momennya. Jadi momen pemantulan kembali ke atas atau momen breakout setelah melewati garis support tersebut. Nah, namun jika harga bergerak turun ke bawah menjauhi support, maka besar dipastikan tren akan continue menjadi bearish atau turun. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini candle penutupan minggu ini tepat pada level support. Mungkin nanti akan ada sedikit penolakan sebelum mengkonfirmasi breakout. Jadi masih tetap harus berhati-hati ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan saya harus buy atau sell? Nah, untuk momen yang tepat kapan saya harus buy dan sell, kawan-kawan dapat melihat analisa harian saya yang saya berikan setiap hari. Video analisa harian saya cukup 2 menit. Kawan-kawan dapat melihat bagaimana garis-garis yang saya bentuk dan juga penataan rencana buy dan sell yang saya sarankan. Karena untuk momen yang tepat atau di mana atau di angka berapa kita harus melakukan transaksi sangat tergantung dari frame yang lebih kecil, yaitu frame 1 jam atau frame 30 menit atau frame 15 menit. Dan frame-frame tersebut itu hanya efektif ketika kita menganalisa harian. Sehingga pada level analisa mingguan ini hanya jadikan sebagai acuan pergerakan tren saja dan level-level resikonya. Dan jadikan referensi untuk disandingkan dengan analisa yang telah Anda buat sendiri. Jadi harap terus berhati-hati dengan segala transaksi Anda, karena orang yang sukses adalah orang yang selalu berhati-hati. Upayakan untuk terus membuat sistem manajemen transaksi yang baik, sehingga jika harga bergerak melawan arah analisa Anda terhindar dari kerugian yang besar. Nah, trading forex sama dengan prinsip dagang lainnya. Modal yang besar, gainnya juga besar. Modal yang kecil, gainnya juga kecil. Ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Tetapi jika rugi sudah terlalu besar, sudah terlalu banyak dibandingkan dengan untungnya, Anda perlu merefleksikan di mana letak kesalahannya dan segera menutup lubang-lubang kesalahan tersebut sebelum kerugiannya semakin besar. Baik, terima kasih kawan-kawan trader semuanya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa kembali.